Halo adik-adik semua, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Tommy di minggu ketiga di awal bulan Januari di tahun 2022. Bagaimana? Masih ada rasa sukacita kah? Memasuki hari ke-16 di tahun 2022 di awal tahun ini. Kita mengucap syukur bahwa kita masih ada hingga saat ini menikmati berkat Tuhan dalam ibadah online sekolah minggu. Itu yang mau Pak Tommy ajarkan hari ini. Malah kita memasuki awal tahun 2022 dengan selalu mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Ya, suasana tahun baru masih terasa. Ya, tapi biarlah kita tetap mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Oke, sebelum memulai ibadah sekolah minggu, mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur tiada henti kepada Tuhan karena Engkau begitu baik dalam setiap kehidupan kami hingga saat ini kami boleh ada, hingga saat ini boleh menikmati berkat Tuhan dalam ibadah online sekolah minggu. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kalau kami sudah melewati tahun 2021 dengan keadaan baik. Dan kalau saat ini pula kami boleh berada hingga saat ini, itu karena anugerah penyertaan Tuhan, berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Ajarkan kami untuk selalu mengucap syukur mengawali tahun 2022 ini hingga langkah selanjutnya kami boleh berjalan kemanapun kami melangkah, dimanapun kami berada, semua dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, masih di dalam suasana tahun baru, kita diajarkan untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang sudah terjadi setahun yang lalu dan kita masih dalam suasana tahun baru, biarlah rasa sesuatu yang baru dalam hidup kita karena kita mengucap syukur kepada Tuhan senantiasa. Paulus mengajarkan bahwa kita harus tetap mengucap syukur apapun. Ya, coba kita lihat dalam 1 Korintus 1 ayat yang keempat. 1 Korintus 1 ayat yang keempat. Judulnya adalah ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Jadi dalam cerita ini di mana Paulus yang tadinya adalah Saulus menganiaya jemaat, menganiaya orang Kristen. Tapi ketika Tuhan sudah tangkap dia menjadi pengikut Kristus, dia sekarang menjadi murid Kristus yang paling hebat. Dari semua buku di Perjanjian Baru dan surat-suratnya, itu semua adalah tulisan Paulus. Ketika Paulus sudah ditangkap oleh Kristus dan menjadi murid Kristus, yang lakukan adalah ucapan syukur. Aku bersyukur karena kamu. Artinya apa? Paulus mengucap syukur kepada teman-temannya, kepada murid-muridnya, bahwa karena teman-temannya pula dia menjadi pengikut Kristus yang hebat, yang luar biasa. Ucapan syukur yang keluar dari mulut kita membuat hati kita bersukacita. Kita mengucap syukur sudah melewati setahun yang lalu, hingga saat ini kita boleh ada hingga saat ini. Itu karena siapa? Karena Tuhan. Makanya ucapan syukur penting dalam setiap kehidupan orang Kristen, termasuk kita semua. Jadi Paulus mengajarkan ucapan syukur, ucapan syukur, ucapan syukur.
Dalam hal apapun adik-adik, umpamanya lagi makan, bukan cuma makanannya yang kita terima, tapi sebelumnya kita ucapkan syukur kepada Tuhan bahwa kita sudah diberi makanan jasmani untuk menguatkan tubuh jasmani kita. Jadi yang utama adalah kita ucapan syukur, berterima kasih atas anugerah Tuhan. Adik-adik bisa bangun pagi dengan badan yang kuat, badan yang sehat, jiwa yang disegarkan. Itu juga karena Tuhan. Ketika bangun pagi, yang pertama adalah ucapan syukur. Ketika adik-adik juga masih bisa menikmati sekolah minggu secara online, kita perlu mengucap syukur karena adik-adik masih diberikan kekuatan hingga saat ini. Ucapan syukur penting. Makanya Katomi akan mengawali tahun-tahun ini, tahun 2022 ini dengan selalu mengucap syukur atas keberadaan kita. Sehingga dengan ucapan syukur yang ada dalam hati kita, pikiran kita, hidup kita selamanya dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita jalani, ada kemenangan demi kemenangan. Selalu ada sukacita. Enggak ada lagi pikiran stres, enggak ada lagi pikiran yang membebani kita sehingga kita ada rasa malas untuk pergi ke sekolah minggu, untuk mendengar firman Tuhan, untuk berdoa. Tapi karena ucapan syukur membuat kita kuat. Itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, selalu mengucap syukur dalam segala hal. Rasul Paulus pun mengucap syukur. Kepada siapa? Karena teman-temannya Paulus, murid-muridnya yang menguatkan dia hingga menjadi rasul, hingga dia sampai saat itu tetap bisa melayani Tuhan. Adik-adik dimanapun berada, ketika adik-adik bisa melayani Tuhan dengan cara apapun, ucapan syukur penting sekali. Tuhan, aku bisa begini karena Engkau menguatkan kami, karena Engkau sendiri membuat kami bisa melakukan segala sesuatu. Ucapan syukur, ucapan syukur. Biarlah ketika kita mengucap syukur dengan penuh sukacita kepada Tuhan, ucapan syukur yang tulus membuat kita semakin kuat. Bahwa ucapan syukur itu adalah sungguh-sungguh dari hati kita, dari pikiran kita. Sehingga kita boleh tahu dengan ucapan syukur Tuhan senang kepada kita dan memberkati kita dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Oke adik-adik, belajar menapaki tahun 2022 ini untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang akan adik-adik kerjakan, yang akan adik-adik lakukan, ucapkan syukur kepada Tuhan, kepada sesama juga yang sudah membantu adik-adik hingga saat ini. Belajar mengucap syukur. Jangan gengsi, jangan merasa sombong, jangan merasa wah, gue bisa karena gue. Bukan. Semua karena anugerah Tuhan. Yuk kita belajar untuk mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati. Nah demikianlah adik-adik sekolah minggu hari ini yang mengajarkan kita untuk selalu mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita akan tutup dengan doa dan ucapan syukur. Dan berdoa juga untuk teman-teman kita semua dimanapun mereka berada, supaya mereka juga belajar untuk mengucap syukur dalam setiap keadaan. Tuhan menjamah kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah kami alami, sudah kami nikmati sepanjang hidup kami. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah ketika kami melangkah kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kami selalu mengucap syukur. Karena tanpa Engkau kami bukan apa-apa. Berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Tuhan jamah mereka satu persatu. Tilik mereka. Bila ada yang sakit Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan. Supaya mereka juga boleh sama-sama dengan kami di tempat ini yang menikmati berkat Tuhan. Juga yang sedang undur mungkin tidak lagi datang sekolah minggu atau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Kau tarik dengan tali kasih-Mu. Supaya mereka juga boleh sama-sama menikmati berkat seperti kami menikmati berkat Tuhan dan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau mengajar kami untuk selalu mengucap syukur, mengawali tahun ini hingga kami melangkah di hari-hari selanjutnya dengan penuh ucapan syukur. Supaya dengan ucapan syukur Engkau berkenan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya.